Halo semuanya, selamat datang kembali di channel PR Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang kenapa sih akhir-akhir ini tuh banyak layoff gitu ya. Tahun 2023 sama 2024 itu kayaknya jadi saksi bisu badai PHK di mana-mana ya. Dan ini hampir mencakup berbagai industri, termasuk juga startup. Dan gak hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di global. Ya pastinya dengan adanya kebijakan PHK ini, karyawan itu pasti kehilangan pekerjaan ya. Bahkan jumlahnya udah ribuan dan pastinya memicu banyak kekhawatiran dan juga pertanyaan ya. Sebelumnya coba deh kita cek dulu nih ya, ada tulisan di CNBC yang menyebutkan bahwa lebih dari 90.000 orang telah kehilangan pekerjaannya di industri teknologi per Juni 2024 di seluruh dunia. Ini informasi yang mengejutkan sebenarnya ya. Nah, gue mau breakdown di sini alasan dibalik fenomena PHK besar-besaran ini yang menurut gue ini sebenarnya terbilang kompleks ya. Mungkin gue nggak bisa menjawab semua alasannya dan ini memang dipicu oleh kombinasi dari berbagai faktor ya. Oke, kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu penurunan pendanaan dari venture capital. Di sini ada dua. Yang pertama tentang kucuran dana. Jadi sejak awal 2022 itu sebenarnya terjadi penurunan pendanaan startup ya dari venture capital, dan investor ini atau venture capital ini sekarang lebih berhati-hati dalam menggelontorkan dana dan hanya mendanai startup yang benar-benar memang dianggap memiliki prospek yang kuat dan juga model bisnis yang berkelanjutan atau profitable. Yang kedua, adanya kenaikan suku bunga karena ini udah kebijakan moneter di mana-mana ya, dan pastinya untuk menekan inflasi. Jadi suku bunganya dinaikin. Hal ini membuat pendanaan startup yang melalui pinjaman itu menjadi lebih mahal ya. Karena biasanya ada juga praktek venture capital yang meminjam dana dulu gitu ya ke bank internasional, kemudian dananya itu diinvestasikan ke startup-startup atau ke perusahaan-perusahaan yang dia pilih. Nah, kalau suku bunganya naik, otomatis kan nanti biaya cicilannya dan biaya pelunasannya kan jadi lebih tinggi ya. Makanya ini juga jadi lebih hati-hati lah sekarang tuh venture capital ya dalam mendisburse atau dalam meminjam uang untuk diinvestasikan. Oke, itu tadi faktor yang pertama. Sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, adanya kondisi ekonomi makro yang tidak pasti ya. Karena bayang-bayang resesi ini sebenarnya udah dari tahun 2023-2024 itu gitu ya. Dan ini pastinya mendorong investor untuk berhati-hati dalam berinvestasi. Startup yang fokus pada pertumbuhan jangka pendek dan belum menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan itu juga menjadi kurang menarik sekarang bagi investor. Kemudian alasan selanjutnya masih terkait makroekonomi adalah inflasi, karena inflasi yang tinggi di berbagai negara ini terus menggerus ya daya beli masyarakat, daya beli konsumen, dan hal ini berdampak pada startup-startup yang bergerak di sektor-sektor yang krusial ya, kayak di e-commerce, kemudian di fintech, di consumer goods, karena ada behavior konsumen ini cenderung menunda pembelian yang non-essential. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu kesalahan strategis dari startupnya atau perusahaannya itu sendiri. Pertama, dia ada pertumbuhan yang berlebihan, karena pada masa booming-boomingnya startup kemarin itu ya, banyak banget startup yang berekspansi secara agresif, termasuk merekrut karyawan yang besar-besaran banget jumlahnya gitu ya, dan membuka cabang di mana-mana. Jadi ini bisa dibilang over hiring lah. Tapi ketika pendanaannya udah mulai seret, duitnya udah mulai nggak ada, mereka akan terpaksa akhirnya melakukan PHK untuk menyeimbangkan keuangan ya, atau mengurangi cost operasional perusahaannya gitu. Kemudian hal ini juga ditopang oleh model bisnis yang tidak berkelanjutan, karena beberapa startup terjebak dalam model bisnis yang tidak menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi minimal at least ya biaya operasionalnya, sehingga terpaksa melakukan PHK ya untuk bertahan hidup, untuk survival gitu. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan atau startup ini juga kurang fokus pada profitabilitas ya. Jadi kemarin-kemarin itu banyak banget startup yang pengennya tuh dia ngejarnya tuh pertumbuhan pengguna doang gitu ya, dan juga market share gitu ya, istilah-istilah startup lah ya. Tapi di satu sisi mengabaikan salah satu elemen penting dalam bisnis, yaitu profitabilitas gitu. Nah, ketika duit itu sudah keburn terus ya, udah kebakar terus buat operation, buat marketing, buat campaign dan lain-lain, dan pendanaannya juga udah seret, udah nggak ada lagi ya, mereka akan kesulitan untuk mencapai profitabilitas gitu ya, dan terpaksa akhirnya harus PHK untuk mengurangi biaya yang lebih parah lagi di masa-masa mendatang gitu. Oke, jadi itu beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kenapa banyak banget perusahaan-perusahaan yang lay off company-nya. Bahkan gue kemarin dengar juga ada informasi bahwa Tokopedia ya, yang sudah dibeli oleh ByteDance, sahamnya itu juga baru lay off sekitar 460-an karyawan. Gue lupa angka pastinya. Itu juga lumayan horor karena lumayan viral informasinya di mana-mana beredar ya. Jadi ya buat kalian yang saat ini mungkin terdampak oleh PHK ya, I'm so sorry to hear that ya. Semoga kalian bisa dapetin kerjaan yang baru gitu dan bisa move on dari kerjaan yang sebelumnya. Karena memang sebenarnya secara kesimpulan ya, atau in summary ya, mungkin gue bisa bilang gelombang PHK di startup-startup atau di perusahaan-perusahaan teknologi sekarang ini sebenarnya sebuah fenomena yang kompleks yang mungkin di video ini pun gue nggak menjawab 100% ya. Baik itu faktor secara internal di perusahaan maupun secara
secara faktor eksternal ya. Karena menurut gue ya perusahaan-perusahaan sejenis ini memang mereka juga sekarang udah harus fokus ke profitability instead of cuma ngomongin market share, cuma ngomongin jumlah pengguna ya. Ya karena ini mereka kan mau bikin bisnis yang berkelanjutan gitu. Jadi memang ada banyak faktor sih ya. Dan sebenarnya pemerintah juga di sini bisa ambil peran ya untuk membuat regulasi-regulasi yang tepat untuk membantu berbagai startup di berbagai industri untuk melewati masa-masa sulit ini, sehingga ya tidak ada lagi nih gelombang-gelombang PHK gini ya. Dan mungkin bisa juga pemerintah buat apa istilahnya program-program yang kalau kena layoff gitu ya atau kena PHK, mungkin ada program-program apa gitu yang bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang terdampak gitu ya. Ya itu dia tadi pendapat gue terkait PHK-PHK-an ya. Sebenarnya agak menyedihkan sebenarnya kisah-kisah kayak gini ya, cerita-cerita kayak gini ya. Tapi mungkin buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan ya dan pengen kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company. Ada banyak banget posisinya, kalian bisa cek dan disesuaikan dengan skill, pengalaman dan juga expertise kalian. Linknya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi silakan dicek-cek dan diisi formnya dan di-apply. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi. Tuliskan juga di kolom komentar di bawah kalian kira-kira mau dibahas apa lagi tentang remote working atau tentang isu-isu yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Gua Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.